bisa jalan, jalannya juga pakai ini dorongan. Coba gimana? Ya mak tolongin dong mak, umur katanya bilang gitu. Sedih benar, benar nangis. Saya kemana? Coba gimana? Sedih banget ya Allah. Pemirsa catatan Olga, begitu luar biasa berat beban dari Ibu Nancy. Iya. Seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak, yang salah satunya anaknya terkena penyakit HIV. Penyakit mungkin yang dikabarkan belum ada obatnya, tapi saya percaya dan saya Iya, yakin jadi sedih setiap banget. penyakit pasti akan ada obatnya. Kalau Allah udah izinkan, penyakit itu akan bisa diangkat sama Allah. Tapi mungkin ini ujian buat Ibu Nancy dan anaknya. Mungkin anaknya terkena dari suaminya yang baru saja meninggal. Tapi saya berdoa kepada pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Mudah-mudahan siapapun yang terkena penyakit HIV, saya selalu berdoa semoga cepat sembuh dan selalu semangat, diberikan kekuatan apapun yang terjadi. Percaya, ya, semua Allah yang mengatur umur kita, kapan kita akan dipanggil. Umur kita panjang itu karena Allah. Jadi jangan pernah takut. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi kapasitas manusianya itu sendiri. Saya yakin siapapun itu orangnya, saya percaya dia akan kuat. Mudah-mudahan dengan menonton catatan Olga ini sebagai pelajaran buat pemirsa catatan Olga, buat perempuan-perempuan di luar sana dan laki-laki di luar sana. Janganlah berbuat macam-macam kalau kita belum menikah. Pemirsa catatan Olga, insya Allah hari ini saya bisa membantu Ibu Nancy untuk bisa membiayakan penyakit anaknya yang terkena HIV yang dikabarkan di lehernya, di punggungnya banyak sekali jendolan-jendolan yang saya juga belum tahu seperti apa pemirsa. Dan sampai saat ini anaknya Ibu Nancy katanya kurus sekali. Dan dia sekarang tinggal sendirian selama Ibu Nancy mencari botol kosong. Sudah 4 jam pemirsa catatan Olga. Seperti apakah anak Ibu Nancy terkena HIV? Jangan kemana-mana pemirsa, ikuti saya. Warung mana? Warung ini bukan? Iya. Iya. Anak saya tuh, anak saya. Kisah seorang ibu pemungut botol ini begitu mengharukan. Beliau adalah Ibu Nancy. Setiap hari beliau harus mencari botol bekas yang kemudian beliau kumpulkan untuk dijual. Kolong jembatan menjadi tempat Ibu Nancy untuk mencari botol. Dan di tempat inilah beliau mengumpulkan botol-botol bekasnya. Dari botol bekas inilah Ibu Nancy menghidupi anak perempuannya yang saat ini terkena penyakit virus HIV. Di saat sang ibu mencari botol bekas, anaknya yang bernama Erna dititipkan di rumah tetangganya. Wajahnya tampak pucat, badannya pun sangat kurus. Untuk berdiri pun, Erna harus dibantu. Penderitaan Erna begitu luar biasa. Namun Ibu Nancy tak pernah putus asa untuk terus bekerja demi anak perempuannya yang sedang sakit ini.
Kira-kira ibu lagi ngapain ibu? Sudah 4 jam lama nunggu ibu yang ibu besok. Lagi duduk kamu. Lagi duduk-duduk Ya. Mau makan kamu susah banget. Gimana bu biasanya nunggunya bu? Di belah sana. Di warung? Iya. Warung mana bu? Warung ini bukan bu? Iya. Iya. Anak saya tuh, anak saya. Pemirsa catatan Olga, ini anak dari Ibu Nengsi. Duduk sendirian di warung menunggu ibunya yang sedang mencari botol kosong. Saya percaya dan yakin bahwa hati dia pasti menangis dan sedih. Menjalani hidup dengan penyakit yang begitu luar biasa, pemirsa catatan Olga. Tapi saya yakin saya akan memberikan dia semangat. Bagaimana caranya supaya bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi walaupun dia sedang terkena penyakit. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi buat siapapun. Auzubillah min dzalik. Saya akan ibu tunggu sini aja ya. Saya pernah ibu. Siapa? Nama anak ibu Ernawati. Mbak Erna. Mbak Erna. Kenapa Mbak Erna? Kok nangis? Kok sedih? Sakit kakinya. Udah makan belum Mbak Erna? Udah makan belum? Saya nggak pernah masuk makan, udah. Nggak pernah bisa masuk makan. Itu meninggal. Kenapa Mbak? Bapak meninggal. Bapak Mbak Erna meninggal. Di suami. Suaminya udah meninggal. Meninggal kenapa Mbak? Habis duduk. Kena angin duduk. Hadir bagai teman saja di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata. Mbak Erna lagi sakit katanya. Sakit apa Mbak? Iya. Tapi besok mau dioperasi. Besok mau dioperasi. Kamis. Hari Kamis. Saya ada 1 juta. Dia 1 juta. Obat sipilisnya belum beli. Obat sipilis Otak. di otak. Kenapa otak? Obat tadi gopek. Obatnya gopek. Maafkanlah bila hati Suaminya nggak ada. tak sempurna Anak nggak sekolah. mencintamu dalam dada. Ku harap hanya dirimu yang bertahta. Mbak emang sakitnya sakit apa Mbak? Pilih HIV. HIV. Bukan sudah laki yang dulu. Bekas kena laki yang dulu. Jadi Mbak udah kawin berapa kali? Sekali. Maaf Mbak sebelumnya laki Mbak terkena penyakit HIV. Gitu. Terus kena ke Mbak.
ibunya mana? Nyari botol kosong katanya ya. Ya. Belajar pulang. Ibu sudah sama Olga. Ya. Sakit. Pulang sakit. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya Mbak ya. Iya. Iya, pokoknya semangat ya Mbak ya. Iya, nanti kan dioperasi ya. Hari Kamis operasi. Di kaki juga. Kakinya pegal, Pegang. nggak bisa jalan gitu. Bisa jalan. Sakit. Ibu maaf sebelumnya, Ibu operasi biaya 1 juta. Terus obatnya? Obatnya lain juga, cuma ini ya, coba kemarin aja cuma 800, kalau di rumah itu habis 15 juta. Ibu, ini ada rezeki dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekecil apapun rezeki yang saya kasih, ya mudah-mudahan diterima dengan ikhlas ya. Nanti biar yang 1 juta itu operasi, biar nanti saya kasih langsung ya. Ya, ini ambil obat gua maaf ya. Sama-sama sayang. Ya. Sembuh, semangat terus, jalanin hidup ya. Ya sekali lagi terima kasih banyak ya pokoknya. Ya, sayang. Jadi saya sekedarkan mengingatkan buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada ya. Penyakit HIV tidak harus dijauhi. Kita dekati, kita rangkul dan kita harus berikan dia semangat. Karena penyakit HIV tidak menular dari keringat. Lihat saya Olga Saputra, saya pegang langsung ya, tidak dari ciuman juga tidak menular ya. Jadi menularnya itu karena maaf hubungan seks lalu dengan luka atau darah itu tidak boleh, itu bisa terkena virusnya. Jadi buat pemirsa catatan Olga ya, sebisa mungkin kita jangan pernah melakukan hubungan seks ya dengan siapapun ya. Kalau bisa kita harus setia dengan pasangan kita, dalam arti juga kita harus menikah dulu ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan menggurui, tapi ya pasti ini buat kebaikan kalian semua, buat pemirsa di rumah ya. Saya tidak kepingin banyak sekali orang-orang yang seperti Mbak Nengsi yang terkena dari suaminya ya. Tapi yang pasti saya berdoa semoga cepat sembuh ya. Saya ingatkan buat pemirsa catatan Olga, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya. Kalau Allah udah izinin diangkat penyakitnya, kita tidak akan pernah tahu. Hidup kita penuh dengan misteri. Yang penting kita berdoa dan berjuang. Sekali lagi terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga ya. Jadi buat ibu sama Mbak Nengsi ya, ntar pulang diantar sama tim catatan Olga, obatnya beli, saya yang bayarin semuanya ya. Terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa untuk saksikan terus catatan Olga setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 7:30 hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama ya.
Begitu banyak catatan Olga hari ini. Jangan pernah ada kata menyerah dalam hidup ini. Terus berjuang dengan diiringi doa. Percayalah, Tuhan selalu ada untuk hambanya yang tak pernah putus asa.